romo-romo yang berkarya di Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Mereka adalah Romo Sabaskus Nugroho yang merayakan hari ulang tahun imamatnya ke-17 tahun. Romo Ignatius Prasetyo Ambardi yang merayakan hari ulang tahun imamatnya ke-15 tahun. Romo Timotius Siga yang merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-13 tahun. Romo Remigius Misa yang merayakan hari ulang tahun imamatnya ke-29 tahun. Serta Romo Emmanuel Bayi Samuel Kase yang merayakan hari ulang tahun imamatnya ke-11 tahun. Serta sekaligus menjadi misa perdana bagi yang tercinta Romo Benediktus Seprinanda Sudarto yang telah menerima anugerah rahmat sakramen imamat pada tanggal 15 Agustus 2023 oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, bersama 6 orang neomis baru yang hadir bersama kita. Misa pada hari ini akan dipimpin secara selebrasi sebagai selebran utama Romo Benediktus Seprinanda Sudarto bersama ko-selebran Romo Sabaskus Nugroho serta 6 neomis baru dan Romo Ignatius Prasetyo Ambardi, Romo Timotius Siga, Romo Remigius Misa, dan Romo Emmanuel Bayi Samuel Kase, serta dihadiri 6 orang Romo tamu lainnya yang akan hadir bersama-sama kita. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan jiwa kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan khidmat. Gusti memberkati, berkah dalam. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo yang terkasih, terlebih para romo Neumis atau tabisan baru yang ginyis-ginyis. Ya, dan juga para romo yang juga bergembira bersama dalam perayaan syukur untuk ulang tahun imamat kami, para romo yang bertugas di Paroki Santo Yusuf Karangpilang, dan juga untuk para romo tabisan baru. Dan juga di antara kita juga ada romo yang merayakan ulang tahun imamatnya. Di Keuskupan Surabaya ini juga hari ini memperingati sekitar 24 romo yang merayakan ulang tahun imamatnya di hari ini. Dan juga ada Romo Rudi, Romo Agung, Romo Rudi CM, Romo Agung Karmel. Semuanya bergabung bersama kita di sini dalam sukacita syukur imamat yang boleh kami terima dan sebagai rahmat Tuhan untuk pelayanan bagi seluruh umat dimanapun kami berkarya. Seluruh umat yang terkasih, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Dan dalam peristiwa syukur ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selain kami mohon dengan rendah hati doa-doa dari Bapak Ibu sekalian, juga kita berdoa terutama untuk Paroki Santo Yusuf Karangpilang ini semakin banyak atau semakin berkembang benih-benih panggilan untuk menjadi biarawan, biarawati, mempersembahkan putra-putri terbaik untuk gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka dari itu untuk mengalih peran syukur ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita agar kita pantas dan layak untuk bersahabat-salamatan yang kita rayakan, yang pada hari ini adalah bertepatan dengan hari kelahiran Santa Perawan Maria.
kita persembahkan semuanya kepada Allah dengan perantaraan Bunda Maria, dan kita mohon belas kasih dari Allah. Saudari-saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Rendah dari bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Kami pun bersyukur atas penyertaan dan rahmat tabisan yang Kau anugerahkan kepada Romo Sabas Kusno Nugroho yang ke-17, Romo Ignatius Prasetyo Ambardi yang ke-15, Romo Timoteus Siga yang ke-13, Romo Remigius Misa yang ke-29, Romo Ignatius Bayi Samuel Kase ke-15, Romo Benediktus Seprinanda Sudarto, beserta ke-6 imam baru lain yang pada tanggal 15 Agustus baru ditabiskan. Semoga berkat kasih setiamu, Tuhan dan doa Ibunda Maria, para romo kami tetap setia di jalan panggilan suci ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersuka cita dalam Tuhan.
dan sangat terpuji. Sebab daripadamu telah terbit Sang Surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, putra Daud, putra Abraham. Abraham menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda menurunkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres menurunkan Hesron, Hesron menurunkan Ram. Ram menurunkan Aminadab, Aminadab menurunkan Nahason. Nahason menurunkan Salmon, Salmon menurunkan Boas dan Rahab. Boas menurunkan Obed dari Rut, Obed menurunkan Isai. Isai menurunkan Raja Daud, Daud menurunkan Salomo dari istri Uria. Salomo menurunkan Rehabeam, Rehabeam menurunkan Abia, Abia menurunkan Asa. Asa menurunkan Yosafat, Yosafat menurunkan Yoram, Yoram menurunkan Usia. Usia menurunkan Yotam, Yotam menurunkan Ahaz, Ahaz menurunkan Hizkia. Hizkia menurunkan Manasye, Manasye menurunkan Amon, Amon menurunkan Yosia. Yosia menurunkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya menurunkan Sealtiel, Sealtiel menurunkan Zerubabel, Zerubabel menurunkan Abihud, Abihud menurunkan Elyakim, Elyakim menurunkan Azor, Azor menurunkan Zadok, Zadok menurunkan Akim, Akim menurunkan Eliud, Eliud menurunkan Eleazar, Eleazar menurunkan Matan, Matan menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yosef suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Adapun kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunda Yesus bertunangan dengan Yosef, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosef suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yosef mempertimbangkan niat itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yosef, putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan Nabi, "Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, yang akan diberi nama Immanuel," artinya Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, Bapak, Ibu, saudari dan saudara sekalian, selamat sore dan berkah dalam. Pertama kali merayakan Ekaristi di tempat ini, tentu saja saya tuh grogi, gitu ya. Jadi ini benar-benar pertama kali saya ke Karangpilang setelah tahbisan. Bahkan saya terakhir ke sini itu tahun 2017 sebelum saya berangkat ke Roma. Karena liburan saya di tahun 2021 masa pandemi. Jadi paroki ini tutup. Ketika saya, jadi waktu itu
tidak ada sama sekali perayaan Ekaristi. Maka saya juga hanya di rumah. Ketika tadi perarakan dan kemudian menaiki altar ini, bagi saya menjadi sebuah kenangan yang luar biasa. Karena sampai tahun 2017, tepatnya sampai tahun 2007, saya masih menjadi misdinar di tempat ini. Saya masih ingat betul bagaimana saya duduk di depan ini atau di sebelah kanan kiri. Saya masih ingat betul bagaimana kami dulu rebutan siapa yang melayani Romo saat persembahan yang nuangkan anggur dan air itu. Saya masih ingat Romo Otong dulu yang melatih kami misdinar gitu. Kadang-kadang marah ya Romo dulu. Saya masih ingat kenangan-kenangan itu. Dan kenangan itu menjadi hidup ketika saya kembali ke tempat ini, merayakan Ekaristi dan bersyukur bahwa hidup panggilan saya dan hidup beriman saya bertumbuh di gereja ini. Itu yang membuat saya semakin terteguhkan sore hari ini. Maka kalau saya boleh mengingat salah satu pengalaman yang membuat saya itu minimal pengen masuk seminari. Untuk menjadi imam mungkin nanti, tetapi untuk masuk seminari adalah ketika saya ikut misdinar dekat dengan para romo yang sering menyapa, yang sering ngajak makan di pasturan karena pasturannya itu belakang di sini. Waktu itu dekat di belakang dan sering kali mengajak kami misdinar untuk makan. Pengalaman-pengalaman sederhana itu menunjukkan bahwa, dadi romo enak yo gitu. Padahal ya nggak cuma itu gitu ya. Jadi pada waktu itu pengalaman sesederhana itu juga memanggil saya, kenapa nggak saya masuk seminari ya supaya jadi seperti mereka itu. Pengalaman yang lebih dalam lagi, kedekatan dengan para imam, kedekatan sebagai umat di paroki ini sebagai misdinar yang memiliki seorang bapak gitu pada waktu itu. Karena romo itu dianggap baik ketika bawa makanan toh untuk misdinarnya, dulu kan seperti itu. Atau romo itu baik kalau ngajak misdinar itu pesta misalnya, atau bayari kita ke sana gitu. Sesederhana itu sebenarnya panggilan saya muncul. Dan merasa diri mempunyai seorang bapak dulu yang paling terasa, dan itu karena saya masuk awal-awal pada masa itu Romo Carolus Jande dan Romo Otong pada saat itu. Dan itu sangat terasa yang menarik saya untuk kemudian yuk misdinar gitu. Sederhana seperti itu. Yuk misdinar, yuk ke gereja, dan daya tarik itulah yang akhirnya membuat saya ingin menjadi imam secara perlahan. Maka Bapak Ibu dan saudari-saudara, merenungkan pengalaman itu, merenungkan sebagai seorang misdinar yang punya bapak, yaitu romo paroki dan romo yang bertugas, menarik untuk direnungkan dalam perayaan sore hari ini. Ketika kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, hari ulang tahunnya Bunda Maria hari ini. Lalu yang kedua, juga misa perdana saya bersama dengan teman-teman, saya ditemani oleh 6 imam baru yang lain. Pada akhir misa nanti saya baru memperkenalkan mereka. Dan juga pesta imamat para imam kita. Mau menunjukkan apa? Sebuah perayaan kelahiran hari ini, yaitu dilahirkan menjadi pelayan, yaitu dilahirkan menjadi imam. Dan peristiwa ketika itu saya menjadi misdinar dan merasa dekat dengan para imamnya sebagai seorang bapak. Itulah yang ditampilkan oleh Injil hari ini. Menariknya, hari ini kita itu merayakan pestanya Perawan Maria. Tetapi Injilnya justru menceritakan Yusuf, suaminya. Dan kisah Yusuf di kitab suci itu jarang kita dengar. Maka saya mengajak ini sebenarnya Bapak Ibu hari ini untuk merenungkan sosok seorang ayah. Kehadirannya yang menemani seorang ibu, yaitu Maria. Dan dalam sosok yang sangat kelihatan dalam diri para imam. Maka pada poin yang pertama, saya mengajak untuk melihat ketika kisah Santo Yusuf dalam kitab suci tidak sering kita dengarkan, tidak selalu kita tahu, bahkan kita hanya tahu bahwa Yusuf itu suami Maria, tetapi lihat bahwa karyanya, pelayanannya digunakan oleh Allah secara tersembunyi. Maka hal itulah yang pertama saya ingin ajak Anda sekalian, bahwa panggilan sebagai umat Kristiani itu tidak melulu soal sesuatu yang ditampilkan, tetapi juga panggilan seperti seorang Yusuf dalam karyanya, dalam kehadirannya yang tersembunyi tetapi dirasakan oleh banyak orang.
Dan itulah yang kita lihat dari sosok Santo Yusuf. Pengalaman panggilan saya menunjukkan pula bahwa ada sekian banyak orang yang tidak kelihatan, yang secara tersembunyi mendukung dan menyemangati saya dalam hidup panggilan. Mungkin berapa kali ibu saya itu menitikkan air mata ketika saya itu diutus keluar keuskupan. Saya harus ke Kalimantan 2016 untuk menjalani tahun orientasi pastoral. Melepas 6 tahun terakhir saya pergi ke Roma. Kontak dengan keluarga saya itu waktu itu tidak mudah karena mencocokkan waktunya. Perbedaan waktu sini dan Roma itu 6 jam. Waktu yang tepat untuk menelepon bagi saya di sana adalah setelah makan siang. Kalau setelah makan siang itu lewat, maka saya tidak bisa menghubungi mereka karena semakin sore di Roma, di sini sudah malam dan Bapak Ibu saya sudah istirahat. Nah, tetapi meskipun terbatasnya komunikasi, tetapi ada cara yang paling tersembunyi yang mereka lakukan dan saya yakin mereka lakukan dan dilakukan oleh banyak umat, yaitu mendoakan saya supaya langkah saya di sana itu diberi kelancaran. Dan betapa banyak umat paroki di paroki ini yang mendukung saya juga dalam masa formasi dengan cara-caranya yang tidak selalu saya tahu. Mendoakan, mendukung dalam kelompok-kelompok hidup panggilan, ataupun doa-doa yang senantiasa diberikan kepada kami para imam. Maka itulah yang pertama yang hari ini kita lihat dalam bacaan Injil dan dalam perayaan Ekaristi ini, panggilan untuk melayani secara tersembunyi. Yang tidak selalu menunjukkan ini saya, tetapi melakukan dengan hati dan sepenuh hati. Maka pada poin yang kedua, saya mengajak Anda sekalian dan kita untuk merenungkan ketika bacaan Injil mengisahkan demikian. Karena Yusuf seorang suami, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Dan di dalam mimpinya diceritakan bahwa Yusuf mendapatkan penampakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, tidak ada dialog sama sekali. Berbeda dengan Maria yang diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan, Maria masih bertanya, bagaimana mungkin semua ini terjadi padahal aku belum bersuami? Bacaan Injil hari ini menunjukkan bahwa tidak ada dialog, tidak ada pertanyaan dari Yusuf, dan itulah sosok imam. Yang saya renungkan dari hari ini adalah seringkali perutusan-perutusan itu juga tanpa dialog. Seringkali kehendak Allah itu dinyatakan kepada kita semua tanpa bertanya Anda mau atau tidak. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Injil menunjukkan kepada kita seorang Yusuf yang taat, menerima, dan bijaksana di hadapan kehendak Allah. Yang ingin menceraikan secara diam-diam, yang kemudian mendapatkan penampakan, menerima kehendak Allah itu, dan melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Maka ini menarik untuk direnungkan pula, bahwa kita sebagai umat beriman, bacaan ini juga mengajak kepada saya untuk mengingat kembali pengalaman saya selama masa formasi, bagaimana ketaatan saya, bagaimana saya menerima, dan apakah saya bijaksana dalam menerima kehendak Allah. Pengalaman berat ketika diutus saya miliki. Kalau Anda membaca tulisan yang saya buat, saya menceritakan bagaimana krisis awal saya alami ketika saya diutus ke Ketapang, Kalimantan Barat. Saya mengalami kesepian, saya mengalami kesendirian karena jauh dari komunitas saya, Keuskupan Agung Semarang. Saya merasakan suasana pastoral yang sama sekali berbeda dari yang saya rasakan di Jawa, paling tidak. Dan pengalaman itu membawa saya pada janjane ngopo ya aku neng kene gitu. Kenapa saya harus sampai di sini hanya untuk menjadi imam? Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan yang sudah saya tuliskan dan sering saya ceritakan, Tuhan menjawab kekeringan itu dalam perjalanan turne dengan Bapak Uskup. Turne itu keliling ke stasi-stasi yang ada di pedalaman.
Atau kita bisa menyingkat turne itu turu kono turu kene. Karena dalam 1 minggu mengunjungi 5 stasi dan kita harus menginap di stasi-stasi itu. Yang pernah dan sering saya ceritakan, pengalaman saya melihat Monsinyur Pius yang tidak pernah mengeluh ketika harus berkeliling ke stasi yang medannya sangat berat. Bahkan di sebuah stasi kami itu hanya tidur beralaskan kayu. Dan Bapak Uskup bersama dengan saya, ayo turun gini itu. Pengalaman kekeringan, krisis dan saya yang sering sambat pada waktu itu dijawab oleh Tuhan dengan cara itu. Lihat, orang yang lebih sepuh dari kamu bisa gitu. Dan itulah yang membekali saya akhirnya ketika saya diutus lebih jauh lagi ke Italia untuk menjalani formasi dan pendidikan, dan saya mengalami krisis yang jauh lebih berat daripada saya di Kalimantan, saya selalu mengingat bahwa jangan mencari sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi saya itu selalu mengeluh ke sana. Tetapi cari sesuatu yang bisa saya syukuri. Itulah yang muncul dalam Injil hari ini. Bagaimana seorang Yusuf yang taat, menerima, dan bijaksana di hadapan kehendak Allah. Dan pengalaman formasi saya selama kurang lebih 16 tahun, saya masuk di Seminari Mertoyudan 2007 dan saya ditabiskan tahun 2023, mengajari saya tentang ini, soal kebijaksanaan, soal ketaatan dan kesediaan menerima apapun yang saya hadapi di hadapan saya. Maka satu refleksi saya pada waktu itu, ketika saya berada dalam situasi krisis dan berusaha di dalam situasi itu dan berjuang untuk menyelesaikannya, disitulah saya menemukan panggilan. Karena itu panggilan saya temukan bukan pertama-tama ketika saya hahihi ke sana kemari, tetapi ketika saya berada dalam kesulitan, saya berjuang di sana dan saya menemukan bahwa ini hidup saya. Dan di situ saya temukan ketika proses 16 tahun untuk menjadi imam. Itulah Bapak Ibu dan saudari-saudara, selain menjadi orang yang melayani secara tersembunyi, tetapi juga menjadi orang yang tersembunyi itu taat, menerima, dan bijaksana di hadapan kehendak Allah. Yang terakhir, poin yang ketiga. Dalam bacaan Injil yang sangat panjang, kita menemukan banyak nama. Kita menemukan silsilah Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan, yaitu Maria, yang hari ini kita rayakan. Tetapi lebih daripada itu, saya mengajak Anda untuk melihat bahwa dalam daftar nama itu ada nama-nama yang kurang populer sebenarnya. Ada seperti Tamar, Rahab, dan Ruth. Nama-nama perempuan yang dalam kitab suci tidak mendapatkan tempat yang sebenarnya penilaian yang terlalu bagus. Mereka adalah perempuan-perempuan yang pada masanya sedikit melawan atau bertentangan dengan moralitas di zaman itu, atau dikenal karena ketidakmurnian mereka. Tetapi lihat, kalau nama-nama ini masuk dalam silsilah Yesus, itulah Allah kita, yang bukan menggunakan orang-orang sempurna untuk melakukan karyanya, tetapi menggunakan orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan untuk terlibat di dalam karyanya. Maka Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, para romo sekalian, itulah yang boleh kami renungkan ketika saya dan teman-teman menerima rahmat tabisan. Bahwa kami disatukan dari 3 angkatan yang berbeda. Kami disatukan dari pengalaman formasi yang berbeda. Tetapi yang menyatukan kami adalah pengalaman bahwa Allah yang bermurah hati itu memanggil kami dalam kondisi apapun. Di tengah kelemahan dan kerapuhan kami, Allah memanggil kami. Untuk itulah hari-hari ini kalau Anda mengikuti Instagramnya paroki atau publikasi mengenai Triduum atau di undangan di Ekaristi ini, atau juga ada di kasula kami mengambil moto tabisan, gratis acepistis, gratis date, yang artinya adalah kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Inilah semangat yang kami ambil untuk mengingat kembali bahwa apa yang bisa kami lakukan hingga hari ini
adalah rahmat Allah. Bukan karena pertama-tama kehebatan kami, tetapi karena rahmat Allah dan Allah yang baik itu memanggil kami. Maka Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, di perayaan Ekaristi ini, maka kami mengajak Anda untuk bersyukur pula atas rahmat tabisan yang diterima oleh para imam kita. Bantu kami pula untuk terus menyempurnakan diri di hadapan kehendak Allah yang tidak selalu bisa kami terima dengan segala ketaatan, penerimaan, dan juga kebijaksanaan. Semoga bacaan hari ini dan perayaan syukur hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk menjadi seorang pelayan yang tidak selalu kelihatan, tetapi tersembunyi seperti Yusuf. Seperti juga inspirasi dari Santo Yusuf yang taat, menerima, dan bijaksana, dan akhirnya senantiasa untuk menerima kehendak Allah itu dan menyadari bahwa kami adalah sarana yang digunakan oleh Allah di tengah kerapuhan kami. Terakhir, kalau saya tadi membuka dengan pengalaman ketika Miss Dinar itu punya seorang ayah, yaitu Romo yang mendampingi kami, akhirnya penghayatan hidup imam sebagai imam diosesan adalah menjadi seorang ayah. Yang pertama, kami sadar punya seorang ayah, yaitu Bapak Uskup. Yang kedua, kami sadar pula untuk menjadi ayah bagi komunitas yang dipercayakan bagi kami, dan juga menjadi saudara bagi rekan-rekan imam. Doakan kami supaya 3 kesadaran ini selalu ada di dalam hati kami. Kalau kami salah, ya diingatkan. Dan di tengah kerapuan itu, kami senantiasa memohon doa-doa dari panjenengan semua. Kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan. Marilah kita doakan doa umat. Allah Bapa, Engkaulah sumber kebaikan, kekuatan, dan kasih. Untuk itu kami mohon, datanglah dengan penuh kasih umat-Mu yang berhimpun di sini, dan dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Seprinanda Sudarto, PR. Ya Allah Bapa di surga, berkenanlah menganugerahkan rahmat dan kekuatan bagi Romo Benediktus Seprinanda Sudarto, PR, yang baru ditabiskan tanggal 15 Agustus 2023 yang lalu, agar ia sanggup menghayati hidup imamatnya dan setia mewartakan kebaikan kasih Allah kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para romo yang bertugas di paroki kami, yang hari ini merayakan ulang tahun imamat. Allah Bapa di surga, kasih setiamu kekal abadi. Engkau selalu mengasihi kami semua umat-Mu. Terlebih, Engkau sangat mengasihi kelima romo kami yang merayakan ulang tahun imamat, yang saat ini bertugas di paroki Santo Yusuf, Karangpilang, Surabaya. RD Sabas Kusnugroho yang ke-17 tahun, RD Ignatius Prasetyo Ambardi yang ke-15 tahun, RD Timotius Siga yang ke-13 tahun, RD Remigius Misa yang ke-29 tahun, RD Immanuel Bayi Samuel Kase yang ke-11 tahun. Kiranya berkat melimpah dan rahmat sukacita serta kesetiaan selalu Engkau limpahkan kepada mereka. Kami mohon sudilah Engkau menyertai setiap langkah mereka dalam tugas pelayanannya,
Kuatkanlah mereka bila sedang menghadapi kelemahan dan tantangan dalam hidup. Biarlah hati, cinta, dan hidup mereka menjadi persembahan serta pujian bagimu selamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua para gembala gereja, semoga Bapa memberikan rahmat kesehatan, rahmat kesetiaan pada panggilan, dan rahmat kekuatan agar semakin mampu menjalankan tugas kegembalaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja dan pemerintah, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para pemimpin gereja dan pemerintahan, agar mereka dapat membimbing segenap umat dan masyarakat dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan keluarga imam baru, Allah Bapa di surga, anugerahilah berkat dan rahmat bagi orang tua dan seluruh anggota keluarga imam baru. Berilah kesehatan yang baik kepada mereka. Bantulah mereka dalam setiap pekerjaan dan kegiatan, serta tuntunlah hidup keluarga mereka. Berilah pula rahmat kedamaian, sehingga mereka dapat menikmati buah panggilan imamat dengan hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga, sahabat, rekan, dan kenalan yang selalu mendukung panggilan imam baru. Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi hidup dan pekerjaan mereka, serta bimbinglah mereka sehingga senantiasa menghayati dan mengamalkan hidup sebagai murid Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga para leluhur dan sahabat imam baru yang telah meninggal dunia, Allah yang Maha Pengasih, terimalah ke dalam kebahagiaan surga seluruh anggota keluarga para leluhur, sahabat, rekan, dan kenalan yang telah meninggal dunia. Dalam pembaptisan, mereka telah menerima hidup kekal. Semoga Engkau memperkenankan mereka bergabung dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan syukur ini, Allah Bapa Maha Rahim, berkenanlah menganugerahkan berkat-Mu bagi kami semua yang hadir dalam perayaan syukur ini, sehingga kami sanggup hidup sehati sejiwa, saling mencintai dalam kedamaian dan kerukunan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, demikianlah doa dan harapan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya sesuai dengan kebijaksanaan-Mu dan kelimpahan kasih-Mu. Semoga doa-doa kami berkenan di hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sembah
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Putramu yang tunggal telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Ia lahir dari Bunda Maria, perawan yang suci. Semoga Kristus membersihkan kami dari dosa, sehingga Engkau berkenan menerima. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, khususnya pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Pantaslah kami memuji dan memuliakan Dikau, sebab Ia telah mengandung putra tunggalmu karena kuasa Roh Kudus. Dia yang tetap perawan mulia, memancarkan terang abadi bagi dunia, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat memuji keagungan-Mu bersama segenap kuasa surga. Kami pun ingin memadu suara dengan mereka dan melambungkan pujian dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduslah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, untuk penerimaan komuni nanti akan diterimakan oleh para romo atau imam baru di beberapa titik, dan kemudian nanti untuk berkat anak-anak diberikan setelah komuni selesai. Terima kasih.
Marilah berdoa. Allah Bapa sukacita kami, gembirakanlah kiranya kami umat-Mu. Semoga kami pun bersukacita karena kelahiran Santa Perawan Maria, harapan dan fajar keselamatan bagi seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Yang kami kasihi dan kami hormati Romo Sabaskus Nugroho selaku Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Yang kami kasihi dan kami hormati Romo Ignatius Prasetyo Ambardi beserta Romo Timotius Siga selaku Pastor Rekan Kepala Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Yang kami kasihi dan kami hormati Romo Remigius Misah beserta Romo Emmanuel Bae Samuel Kase selaku Pastor Tamu yang ditempatkan di Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Yang kami kasihi dan kami hormati Romo Benediktus Seprinanda Sudarto beserta Romo Mateus Seto Dwi Adityo, Romo Stefanus Arif Gunawan, Romo Leonardus Dwi Hananto, Romo Agustinus Kartono, Romo Antonius Koko Kristanto, serta Romo Albertus Lilik Kurniawan, yang merupakan para Romo yang baru saja menerima rahmat anugerah sakramen imamat dari Monsinyur Robertus Rupiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 15 Agustus 2023. Yang kami kasih dan kami sayangi para Romo, Frater, Suster, Bruder, Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Perkenankanlah kami atas nama segenap pengurus DPP dan BGKP serta seluruh umat paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya mengaturkan provisiat dan selamat berulang tahun imamat bagi para Romo yang hari ini merayakan hari ulang tahun imamatnya. Semoga Tuhan menganugerahkan kesetiaan dalam menjalani kehidupan sebagai imam, serta senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kami juga mengaturkan selamat dan provisiat kepada Romo Benediktus Seprinanda Sudarto beserta 6 neomis yang telah menerima dan menanggapi panggilan Tuhan untuk hidup sebagai imam. Semoga panjenengan semua sungguh menjadi seorang imam yang setia dengan panggilan Tuhan, sederhana dan terus berupaya melayani umat dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan hati. Romo, Frater, Suster, Bruder, serta Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya sebelum mengakhiri rangkaian perayaan Ekaristi pada malam hari ini, marilah kita ikuti dan kita simak rangkaian beberapa sambutan yang akan disampaikan pada misa sore hari ini. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh yang terkasih, Bapak Yohanes Sudarto beserta Ibu Teresia Dina Ari Anugrawati, yang tidak lain adalah orang tua tercinta dari Romo Benediktus Seprinanda Sudarto. Kepada yang kami kasihi, Romo Bapak Yohanes Sudarto beserta Ibu Teresia Dina Ari Anugrawati, monggo kami persilahkan. Para Romo, Suster, Bruder, Frater, dan Bapak Ibu semua, selamat malam dan berkah dalem. Kami naik bergandengan tangan bukan berarti kami memamerkan kemesraan, tetapi ya karena kondisi kesehatan suami, bapaknya Romo Diktus. Dulu suami saya ini juga gagah seperti Romo Diktus. Sudah termakan usia. Kagem Romo Sabas, Romo Pras, Romo Siga, Romo Remi, Romo Emmanuel, kami sekeluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun imamat. Semoga karya panggilan Romo tetap setia dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Bapak Ibu, Suster, kami ingin berpantun sejenak. Beli kencur di pasar Keramat. Guru bahasa Indonesia saya. Kami bersyukur karena anak kami sudah tahbis imamat.
Benar, hari ini kami merasa bersyukur karena seperti yang disampaikan anak kami, gereja ini menjadi saksi tumbuhnya benih panggilan bagi anak kami. Sebagai orang tua, dalam pendampingan mengalami banyak perasaan. Tetapi hari ini perasaan kami satu, yaitu bersyukur. Perasaan kami ditinggal 40 hari pertama berat. Ya, setiap malam itu berdoa. Doa dalam hati juga kangen gitu. 40 hari pertama itu tidak boleh berkomunikasi. Lalu tiba-tiba kami dipertemukan. Dulu itu gendut, mungkin yang mengalami romotong mungkin tahu anaknya itu gendut. Tapi 40 hari pertama itu kurus sekali. Lalu saya itu, hati kecil saya nangis. Kok kurus ki, opera kerasan tole, saya gitu. Aku ki kerasan ma, cuman mama harus tahu, makan di seminar itu dibatasi. Nasinya boleh sebanyak-banyaknya, tapi lauk sayurnya itu dibatasi. Gitu. Oh iya, tapi kamu kerasan. Proses berikutnya awal-awal itu orang tua ini deg-degan terus ya, ada peristiwa apa. Lalu ada peristiwa yang saya sangat nyantol, ada dua peristiwa ketika di seminari. Dia itu cerita, Ma, aku dihukum 1 minggu, tidak boleh ambil potus. Potus itu makanan ringan ya, setiap jam 10 dan jam 4. Loh, lah kenapa le? Karena aku beli wafer Tenggo 1 pak. Terbiasa makan banyak, Bapak Ibu, suster anak kami itu. Jadi lalu karena dibatasi, dia seminggu itu tidak boleh ambil potus. Tetapi dalam posisi yang sedang mengalami itu, teman-temannya itu membagikan. Kalau misalnya ada OT-OT, dapat OT-OT separuh, itu 1 dibagi 2 diberikan anak saya. Saya tuh hati kecil saya tuh ya ternyuh ya. Walah le, OT-OT neng omah keleleran. Kamu di sana makan separuh gitu. Tapi dia bahagia. Dan peristiwa yang terakhir sampai dia menumbuhkan bisa menulis itu tak titeni itu begini. Ketika dia menyampaikan, aku 2 minggu juga dihukum lagi ma. Apa kok dihukum wae saya gitu. Disuruh membersihkan kandang babi selama 2 minggu. Lah salahmu apa? Karena aku disuruh membersihkan kandang ayam tapi enggak bersih. Nah supaya aku bisa bersih makanya aku harus membersihkan selama 2 minggu. Lalu dari peristiwa ini anak saya itu menulis. Segala peristiwa akan bermakna jika kita berani memaknai. Jadi dari peristiwa itu dia nulis malah dicetak di Kompas Muda ya, media Kompas Muda. Sehingga permenungan dia itu bisa dia tuliskan dan dia sangat bermanfaat sampai sekarang. Perjalanan berikutnya, peristiwa yang berikutnya yang juga membuat kami itu dagdikduk itu soal ditempatkan top ke Ketapang. Lah ngopo kok sampai jauh-jauh? Ya memang ketika wawancara aku minta kalau boleh di paroki yang saya belum pernah tahu. Ya kalau Kalimantan jelas belum pernah. Akhirnya di seminari Laurentius Payakumbuh. Itu di seminari, di SMA seminari pendampingan formasio di sana. Dia pesan, Ma nanti kalau aku pulang sebelum waktunya, itu berarti aku ada masalah gitu. Dia bulan Desember, kalau enggak Januari awal itu pulang. Tiba-tiba telepon, Ma, aku sekarang posisi di Semarang, barusan mendarat gitu. Duh, lah kowe salah opo saya gitu.
Aku dipanggil karena harus kursus bahasa Itali, karena aku harus studi ke Itali. Ternyata dapat beasiswa untuk studi ke Itali, lalu bulan Juli tahun 2017 berangkat. Ketika berangkat itu ya saya dengan gembira, dengan senang hati. Begitu pulang dalam perjalanan, tiba-tiba saya tuh nangis. Saya nggak tahu ya, nggak tahan. Maksudnya itu nggak bisa menahan, saya menangis. Lalu menangis saya tuh begini, ya ini titipan Tuhan. Saya harus mengalah dengan Tuhan, karena memang keputusan anak kami meniti jalan panggilan. Nah, dari peristiwa-peristiwa inilah pada hari ini terbukti dan kami juga sudah menyaksikan sendiri tahbisan pada tanggal 15 berjalan dengan lancar, maka kami mengucap syukur dan terima kasih. Semoga anak kami menjadi Romo Projo yang prasojo dan tidak neko-neko. Itu harapan kami. Yang berikutnya kami ingin mengucapkan terima kasih. Tidak lupa kami juga terima kasih yang pertama kepada Romo Sabas sebagai Romo Kepala Paroki, dan Romo Rekan, Romo Siga, Romo Pras, Romo Remi, Romo Emmanuel yang telah memberikan kesempatan anak kami untuk melaksanakan misa perdana pada hari ini. Yang kedua kepada para panitia yang sudah mempersiapkan pelaksanaan misa pada malam hari ini, dan panitia ini dikomandoi dari pengurus DPP dan BGKP. Sekali lagi kami mengucap terima kasih. Yang ketiga, para Dewan Pengurus Harian, Inti maupun BGKP yang telah memperhatikan penyelenggaraan misa pada malam hari ini. Yang keempat, para Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Yang kelima, para Romo pengurus Yayasan Yohanes Gabriel yang mewakili dalam hari ini Romo Theo dan Romo Domi, terima kasih. Dan juga para Bapak Ibu Guru Karyawan Yayasan Yohanes Gabriel, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ini menguatkan kami, semoga perjalanan panggilan anak kami senantiasa diberkati Tuhan. Yang keenam, kepada para suster, Bapak Ibu, pengurus, guru, dan karyawan dari Yayasan Tarakanita, secara khusus dari SD Santo Yosef, SMP Santo Yosef, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu suster semua. Yang ketujuh, para Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang berkenan hadir dalam perayaan Ekaristi saat ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih juga kepada Romo Rudi CM yang sedang berlibur, karena Romo ini sedang tugas di Belanda, ini sedang berlibur. Terima kasih sekali atas kehadiran Romo. Romo Agung, Romo Otong, Romo Roni, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Dan mungkin ada Romo yang belum bisa kami sebut, kami mohon maaf. Dan yang tidak kalah penting, para petugas liturgi, mulai dari lektor, Mbak Lintang, Mazmur, Mbak Vita ya, Mbak Diva, para mesdinar, para penata bunga altar, para PUK yang sudah begitu indah menata kami, yang selama ini saya tidak pernah duduk di paling depan, hari ini saya didudukkan di paling depan, itu sangat canggung saya, merasa tidak layak saya paling depan. Tapi hari ini saya harus nurut dengan PUK, harus didudukkan di depan. Juga para petugas parkir dan tidak kalah pentingnya, KOR dari wilayah D, tepuk tangan, yang sudah memeriahkan perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Dan akhirnya kami minta maaf jika dalam menyampaikan ini banyak tutur kata yang kurang berkenan di hadapan para Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu semuanya. Dan akhirnya kami sampaikan, minum susu dicampur gula asem, sugeng dalu lan berkah dalem. Matur nuwun.
Matur nuwun, terima kasih kami aturkan kepada yang terkasih Bapak Yohanes Sudarto beserta Ibu Teresia Dina Ari Anugrawati yang sebagai orang tua dari Romo Benediktus Seprinanda Sudarto yang telah menyampaikan sambutannya. Romo, Frater, Bruder, Bapak Ibu dan ya saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan oleh yang terkasih yang jubilaris pada malam hari ini, Romo Benediktus Seprinanda Sudarto. Kepada Romo Diktus, monggo. Para Romo, Bapak Ibu dan saudari-saudara, semoga belum bosan ya mendengarkan suara saya. Saya sudah mencatat jadi tidak lama. Ketika saya mewakili para imam baru memberikan sambutan tanggal 15 Agustus, di salah satu bagian sambutan itu saya menuliskan ini. Terima kasih kepada orang-orang yang berkat kesaksian hidup dan pewartaannya telah mengenalkan kami pada hidup panggilan menjadi imam, yakni orang tua kami, para imam, bruder suster, para katekis, dan umat di paroki asal kami, di mana kami tinggal dan bertumbuh, sebelum akhirnya kami memutuskan untuk masuk seminari. Ketika saya menuliskan ini, saya mengingat paroki ini dan sekolah-sekolah yang pernah menjadi tempat saya bertumbuh, sebelum akhirnya saya masuk seminari. Meskipun saya meninggalkan paroki ini 16 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007, untuk masuk seminari menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan di Jawa Tengah sana, dan kembali hanya saat liburan, itu pun juga jarang, tapi paroki ini tetap di hati saya. Maka di kesempatan yang penuh syukur ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada gereja dan komunitas sebagai ibu yang membesarkan dan menjadi ruang pertumbuhan bagi saya. Sebelum saya menjadi frater sampai akhirnya menjadi imam. Saya dibesarkan di tempat ini melalui berbagai pengalaman, dalam pengalaman pelayanan yang sederhana, tetapi Allah bekerja di sana. Secara khusus pada kesempatan yang syukur ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan semangat pelayanannya telah mempersiapkan dan mengambil bagian pada perayaan sore hari ini. Tanpa mengulang apa yang sudah disampaikan oleh orang tua saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Anda, kepada para Romo yang hadir, dan juga teman-teman angkatan saya yang tadi pagi dari Solo, Jogja, dan Semarang baru tiba siang untuk makan siang di tempat saya, lalu langsung istirahat sebentar dan merayakan Ekaristi ini. Maka terima kasih untuk Anda semua, untuk kerelaan dan banyak hal yang sudah Anda lakukan untuk perayaan sore hari ini. Maka di kesempatan ini saya minta waktu sedikit untuk memperkenalkan teman-teman saya. Sebagaimana saya tadi sampaikan, kami itu bertuju ditabiskan tanggal 15 Agustus. Kami menerima tabisan dari tangan Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang. Kami dari 3 angkatan berbeda. Saya masuk seminari tinggi tahun 2012, Romo Seto itu tahun 2014, 5 Romo yang lain itu tahun 2015, betul ya? 15. Jadi kami dari 3 angkatan berbeda. Maka saya perkenalkan dari yang paling sini, Romo Koko, Romo Antonius Ko Kristanto dari paroki Macanan, suatu paroki baru dekat Kalasan, dan saat ini bertugas di paroki Sedayu, Bapak Ibu ya, wilayah Jogja. Silakan, terima kasih. Tepuk tangannya terakhir saja ya, supaya cepat. Silakan Romo Seto. Ya, sebelahnya adalah Romo Seto, Romo Matius Seto Dwi Adityo dari paroki Mbaciro, Jogja, ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk menjadi vikaris atau pastorekan di paroki Katedral Semarang. Selanjutnya Romo Agustinus Kartono dari paroki Klepu, Yogyakarta juga, saat ini bertugas mendampingi para seminaris di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Terima kasih Romo Kartono. Selanjutnya Romo Lili. Romo Lili berasal dari Promasan
dan saat ini bertugas di Paroki Purbowardayan Solo. Terima kasih. Sebelahnya ada Romo Arif, asal dari Tanah Mas, Semarang, dan ditugaskan di Paroki Pugeran, Yogyakarta. Di sebelahnya lagi ada Romo Anto, asal dari Paroki Bonoharjo, yang baru saja menjadi paroki di hari yang sama ketika kami tabisan. Saat ini bertugas di Paroki Dalem. Dalem itu dekatnya Gua Maria Sriningsih, daerah Klaten. Nah, nanti kalau ke Sriningsih ketemu dengan beliau. Gitu, terima kasih. Dan sedangkan saya, Romo Diktus, saya ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk menjadi vikaris atau menjadi Romo Rekan di Paroki Pakem, Jalan Kaliurang KM 17, ya. Sekaligus juga mengajar di Fakultas Teologi di Kendungan, dan per September Bapak Uskup menambah untuk bergabung dengan para Romo di Tribunal Keuskupan Agung Semarang. Saya di Pakem, di Jogja itu, jadi Kaliurang bagian atas tempatnya kalau jeep itu loh yang lava-lava itu. Nah, silakan mampir kalau mungkin lewat ke sana. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, saya hanya mau mengulang apa yang sudah saya sampaikan dalam homili hari ini, bahwa kami bertuju dan rasa syukur bersama dengan para Romo yang merayakan pesta imamat. Kami mengangkat moto tabisan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kata-kata ini perintah Yesus ketika mengutus ke-12 rasul yang kami pilih sebagai semangat kami. Semoga ke-12 rasul yang dengan latar belakang berbeda, idealisme dan karakter yang berbeda pula, juga disatukan dalam satu panggilan yang sama. Semoga kami pun juga memiliki semangat itu, di tengah perbedaan dipanggil menjadi panggilan yang sama dan terlibat dalam karya-karya Allah yang tersembunyi, rela untuk menerima, taat dan bijaksana di hadapan kehendak Allah, dan terakhir sadar bahwa Allah telah menggunakan kami dan kita semua untuk karyanya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Mohon maaf kalau saya tidak bisa membalas dan mengucapkan satu persatu, tetapi saya akan membawa Anda sekalian juga di dalam doa-doa saya. Lemah teles Gusti sing bakal bales. Matur nuwun berkah dalem. Terima kasih dan matur nuwun kami sampaikan kepada Romo Diktus yang telah menyampaikan sambutannya, dan sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Romo Sabas Kusnugroho. Namun sebelum sambutan dari Romo Sabas ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, seusai misa pada malam hari ini, para Romo, Frater, Suster, Bruder, beserta Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, seluruh umat yang menghadiri perayaan Ekaristi malam hari ini, dipersilahkan langsung menuju ke halaman SMAK Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, untuk beramah tamah bersama kita semua. Malam hari ini hidangan yang disediakan di sana ditraktir oleh Romo Pras dan Romo Siga. Lalu nanti pada acara tersebut Romo Siga juga akan mempersembahkan suara emasnya dengan lagu Rumah Kita. Sedangkan Romo Sabas akan mempersembahkan lagu kepada kita Sewu Kuto. Sedangkan Romo Eman dan Romo Remi akan mengajak kita berdansa bersama Gemu Famire. Jadi sayang kalau Bapak Ibu tidak ikut serta bersama-sama kita di halaman SMAK Santo Yusuf Karangpilang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kepada Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk berfoto bersama para Romo yang berbahagia, ataupun mohon maaf, ingin memberikan kenang-kenangan, sungguh kami sangat memohon agar momen tersebut tidak dilakukan di area Gereja Katolik Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Tapi kami persilakan Bapak Ibu menuju langsung ke SMAK Santo Yusuf Karangpilang. Di sana sudah kami sediakan 2 buah foto booth. Kalau mau ulang tahun ya di sebelah kiri, kalau mau kepada Romo Diktus sebelah kanan. Fotonya nggawa dewi-dewi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu di sebelah kanan kiri panggung, kami sudah sampaikan, kami sediakan foto booth untuk dapat digunakan Bapak Ibu berfoto bersama para Romo, baik yang berulang tahun imamat maupun para neomis, 7 orang neomis yang hadir pada malam hari ini. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan,
Dan selanjutnya Bapak Ibu sebagai sambutan yang terakhir, sambutan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Romo Sabas Gus Nugroho selaku Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Dan selanjutnya kita akan ikuti berkat penutup dari Romo Diktus. Kepada Romo Sabas kami persilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Propesiat atau selamat kepada Romo Diktus dan kawan-kawan kelompok 7 sakramen ya. Terima kasih atas kesediaannya dalam mempersembahkan misa bersama-sama, misa perdana di Paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Kemudian juga Nderek Binga, Nderek Mangayu Bagio, kepada Pak Darto dan Budina, atas tertabisnya putra terkasih, putra terbaik yang dipersembahkan untuk Tuhan menjadi pelayan gereja universal. Bila mana gereja dunia membutuhkan, nanti tentu tidak hanya untuk di Keuskupan Semarang saja. Bisa saja nanti bisa diutus di keuskupan lainnya dalam bentuk misi domestik dan sebagainya. Terima kasih telah mempersembahkan putra terbaiknya kepada gereja. Kemudian juga terima kasih untuk panitia yang telah mengusahakan untuk kelancaran dan menjadi fasilitator untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun kami para Romo yang berkarya di Sayuka ini, dan juga untuk syukur tabisan imam baru, Romo Diktus dan kawan-kawan. Lalu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat, terutama atas doa-doa, dukungan Anda sekalian, terlebih bagi kami, para Romo yang bertugas di Sayuka ini. Bahwasannya doa Anda yang sering saya dengarkan, atau mungkin saya lihat sendiri tiap hari menjadi sumber kekuatan bagi kami para Romo ini. Romo dan umat terutama kami ini tidak terpisahkan dari umat yang ada di paroki kami ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga di tengah-tengah kita hadir para Romo ya. Para Romo yang tentu Anda tadi sudah mendengar ini Romo siapa, tetapi beliaunya belum menampakkan dirinya secara jelas. Ya. Maka dari itu selain ke 7 Romo, lalu juga kami ke 5 Romo, Romo-Romo baru juga, tetapi stok lama ya. Baru. Lalu di sini juga hadir di hadapan kita yang juga ikut Mangayu Bagio. Yang pertama adalah Romo Roni, silakan berdiri. Ya, ini mudika saya. Lalu di sampingnya Romo Domi, ini Romo di Komisi Kuskupan. Saya tidak tahu Romo Domi ini komisinya apa, tetapi komisi ngabei, semua dilakoni ya. Lalu Romo Theo, silakan berdiri. Ini Romo Theo di Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos. Lalu Romo Otong. Ya. Ini stok lama tapi baru. Iya. Lalu ada Romo Agung Okarm, silakan berdiri. Ini juga mudika dari Santo Yusuf Karangpilang. Lingkungan A. Oh, lingkungan Pratama ya, daerah Pratama. Oke, Romo Agung ini juga dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Lalu ada Romo Rudi. Monggo Romo, ya. Ya. Romo Rudi yang bertugas di misi di Belanda, Romo ya. Ya, oke. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwasannya kami para Romo ini sekali lagi terima kasih, terutama malam hari ini kami dipestakan. Kami dipestakan bahwa ini adalah pesta atau perayaan umat. Jadi bukan perayaan kami. Kami ini hanya nunut mulyo
swarga nunut neraka indo ya. Ya. Kami ikut bersama-sama bergembira bersukacita dengan seluruh umat dan syukur imamat yang telah kami terima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian saya sampaikan ke hal ketiga adalah bahwa kolekte yang kita dapat pada malam hari ini adalah kami khususkan untuk kolekte masuk di kas sosial. Jadi secara khusus gereja paroki kita akan memiliki tanda kutip dimensi sosial yang mulai pelan-pelan kita rintis dengan para seksi sosial paroki. Maka kolekte yang didapat dalam misa hari ini adalah dimasukkan dalam kas sosial. Kita boleh bergembira, bersukacita, dan berpesta, tetapi kita juga tidak melupakan mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi ada dimensi sosial gereja. Demikian catatan pastoral. Sambutan yang saya sampaikan dan saya mengulas sedikit moto dari teman-teman kami, yaitu gratis, aseptistis, gratis date. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini bahasa Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur artinya wani. Ya. Baik, terima kasih. Berkat dalem. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Mari kita tutup dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.
Amin.